Perkenalkan, nama saya Idrus Mustadi dengan NIM 47 2020 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contoh dari BTP sendiri adalah bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Pengertian bahan tambahan pangan atau BTP dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722 secara umum adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredient khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyediaan, perlakuan, pewadahan, pembungkusan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan secara langsung atau tidak langsung suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas makanan. Tujuan ditambahkannya BTP sendiri ke dalam bahan pangan yaitu mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan, tidak menurunkan mutu pangan yang akan dibuat, membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah atau enak di mulut, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik, meningkatkan kualitas pangan, dan menghemat biaya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sequestran. Sequestran adalah bahan yang dapat mengikat ion logam pangan untuk menetapkan warna dan tekstur, atau mencegah kerusakan sehingga meningkatkan kestabilan bahan pangan. Sequestran mengikat logam dalam bentuk ikatan kompleks sehingga mengalahkan sifat dan pengaruh jelek logam tersebut dalam bahan pangan. Dengan demikian, sequestran ini merupakan bahan penstabil yang dapat membantu menstabilkan warna, cita rasa, dan tekstur. Proses pengikatan logam merupakan proses keseimbangan pembentukan ion kompleks logam dengan sequestran. Secara umum, keseimbangan ini dapat ditulis sequestran dapat menghambat proses oksidasi. Senyawa ini merupakan sinergik antioksidan karena dapat menghasilkan ion-ion logam yang mengkatalis proses oksidasi. Dalam penggunaan sequestran sebagai sinergik antioksidan harus diperhatikan kelarutannya. Sequestran biasanya ditambahkan pada lemak dan minyak dan makanan yang mengandung lemak dan minyak seperti daging dan ikan. Salah satu sequestran yang diizinkan di Indonesia adalah monokalium fosfat. Monokalium fosfat biasanya digunakan untuk ikan dan udang beku, daging olahan atau awetan, dan kaldu. Penggunaan pada monokalium fosfat sendiri sangat diatur oleh pemerintah, seperti untuk ikan dan udang beku digunakan hanya 5 gram untuk setiap kilo bahan. Untuk daging olahan hanya 4 gram untuk setiap kilo bahan, dan untuk kaldu sendiri hanya 1 gram untuk setiap kilogram bahan. Efek samping dari sequestran sendiri, penggunaan monokalium fosfat yang berlebihan dalam pangan akan menyebabkan tubuh kekurangan mineral lain. Hal ini disebabkan karena monokalium fosfat sangat efektif mengikat ion logam. Karena itu dalam monokalium fosfat ditambahkan juga mineral-mineral lain untuk mendukung agar tidak terjadinya kekurangan mineral pada tubuh. Berdasarkan dari berbagai peran fosfat bagi tubuh, dapat disimpulkan bahwa manfaat fosfat bagi tubuh adalah mendukung pembentukan dan memperkuat tulang dan gigi, membantu menjalankan fungsi saraf dan kontraksi otot, dan sebagai bahan baku sejumlah struktur penting dalam sel-sel tubuh. Ini adalah salah satu contoh dari monokalium fosfat sendiri. Monokalium fosfat dapat digunakan dalam berbagai produk seperti udang beku, ikan beku, daging,
daging olahan atau awetan yang dapat memantapkan warna. Seperti contoh pada udang beku akan memiliki warna pink kecerahan dan akan memiliki tekstur yang lebih kenyal pada saat dikemas sehingga dapat mempertahankan tekstur dan warna semakin lama. Sekian yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.